Shalom Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Sebagai nyanyian pembuka, marilah kita menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi.
Bapak Ibu Jemaat, marilah kita kembali menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 375 dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah-tengah kondisi keadaan kami yang memprihatinkan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja atas hidup kami, mengubah ketakutan kami menjadi iman yang bertumbuh. Kami mau bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Walau kami berada dalam dunia ancaman virus corona yang mewabah ini, tapi kami percaya bahwa firman-Mu akan berkuasa atas kami untuk menguatkan kami, memberkati kami, dan menjamah kami dalam kemuliaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya bahwa kita semua dalam damai Tuhan. Kita semua dalam penyertaan Tuhan. Walau mungkin di antara kita ada yang sementara sakit, sementara bergumul, sementara berdoa, sementara putus asa, sementara kecewa, sementara bimbang, sementara ragu. Hari ini Tuhan mau menyapa kita, agar kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Karena beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa pikiran kita akan membawa kita dalam sikap iman yang tidak dewasa. Bagaimana kita melihat di luar sana terjadi persoalan, masalah, hambatan, tantangan, pikiran itu sudah mulai mengolah hidup kita, sehingga kita masuk dalam arus pikiran itu seolah-olah kita yang merasakan itu, padahal tidak. Dan akhirnya menimbulkan ketakutan, kebimbangan, kecemasan yang berlebihan. Mari atur hidup kita, atur pikiran kita adalah selaras dengan pikiran Kristus, yaitu dengan berdoa, berharap dan dengarkanlah firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 9 katakan begini Bapak Ibu, firman Tuhan yang luar biasa, yang sungguh
mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita setiap saat dan waktu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat, garis bawahi, kemanapun engkau pergi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini firman Tuhan datang kepada Yosua ketika Tuhan berfirman kepada dia ketika Musa sudah tidak lagi memimpin bangsa ini, atau Musa sudah mati, atau Tuhan sudah kembali memanggil Musa. Firman Tuhan datang kepada dia di ayat yang pertama. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, karena janjiku kepada nenek moyang kalian. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, ini suatu perkara besar, suatu tugas baru untuk memimpin sebuah bangsa, sebuah keturunan yang Yosua sendiri melihat bagaimana tingkah laku dan perlakuan mereka, kejahatan mereka yang mereka lakukan selama perjalanan. Mereka keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ini sesuatu pekerjaan yang berat. Ini sesuatu masalah yang berat yang dihadapi oleh Yosua. Tapi firman Tuhan datang kepada dia berulang-ulang kali. Sampai ke ayat yang ke-9 dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata di sini dipakai bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini artinya ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kecemasan, ada masalah besar yang dihadapi oleh Yosua. Mungkin saat ini saya dan Bapak Ibu menghadapi hal yang sama. Mungkin kita pada posisi yang berbeda dengan Yosua. Yosua akan memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, tanah yang akan dijanjikan oleh Allah. Finalnya mereka di situ. Halnya mereka sudah sampai kepada pintu masuk, tinggal menyeberang dan mendekat menduduki. Tapi Yosua masih melihat bahwa bangsa ini tegar tengkuk, bangsa ini bangsa yang melawan. Karena sejarah Yosua keluar dari tanah Mesir bersama-sama dengan mereka. Yosua yang bertahan masuk, dan Kaleb, mereka bertahan masuk sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan izinkan daripada mereka yang keluar dari Mesir. Yosua tahu persis kondisi negeri ini. Ini beban. Yosua tahu persis kondisi bangsanya. Ini masalah. Tapi Tuhan datang kepada dia, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Hari ini firman Tuhan datang menyapa saya dan Bapak Ibu. Bukankah Tuhan telah berkata kepada kita, teguhkan dan kuatkanlah hati kita. Jangan menjadi tawar. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa kalau garam itu sudah menjadi tawar, apa gunanya? Kalau umat Tuhan imannya sudah menjadi tawar, apa untungnya, apa gunanya bagi dia? Kehidupannya tawar, tidak ada gunanya. Garam itu tidak akan ada guna kalau dia menjadi tawar. Tetapi teruslah asin untuk menggarami kehidupan kita. Baru kita menggarami orang lain. Garami dulu kehidupan kita. Kuat, teguh. Jangan kecut dan tawar hati ketika masalah, ujian, tantangan datang menghampiri kehidupan kita. Apalagi saat ini. Pak Pendeta ngomong enak, ya mari kita berjuang bersama. Mari kita berharap bersama kepada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dengan tidak menjadi tawar hati. Dengan tidak menjadi kecut. Atau bisa tambah, tidak menjadi seorang pengecut di dalam iman. Berjuanglah dalam Kristus. Berimanlah di dalam Dia. Percayalah akan setiap janjinya. 2 bulan yang lalu saya pernah katakan di atas mimbar, sah-sah saja kita mengekspresikan bentuk cinta kita secara duniawi kepada orang yang kita cintai. Ketika kita sudah putus cinta atau lain sebagainya, kita sering menyanyikan lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu kesedihan dalam hati kita. Tapi itu jangan digunakan secara rohani. Berbeda. Hukum dunia dan hukum rohani berbeda. Saya masa lalu saya senang dengan lagu yang saya pernah nyanyikan. Andai ku punya sayap, seandainya aku punya sayap, terbang
terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Ya, itu lagu romantis. Orang putus cinta dia ingin ke dunia yang lain. Nah, saya dan Bapak Ibu jangan berharap hari ini kita meminta sayap kepada Tuhan untuk kita terbang ke dunia yang lain, karena kita tidak sanggup hidup di dunia ini oleh karena persoalan, masalah, hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Tuhan bilang, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Karena alasan Tuhan katakan, ini firman Tuhan bilang. Sebab Tuhan Allahmu bilang, saya ajak jemaat hari ini, bilang, sekarang bilang dalam hati kita, omong langsung kepada Tuhan, ikuti saya. Sebab Tuhan Allahku bilang, Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. Dan apapun persoalan yang aku hadapi, Tuhan Allahku dalam Kristus Yesus akan menyertai aku. Oleh karena itu, katakan, aku tidak takut, tidak kecut dan tidak tawar hati. Karena Dia Tuhan akan menyertaiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu, Tuhan buktikan ini kepada Yosua. Ingat, Tuhan buktikan ini kepada Yosua. Yosua masuk menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Pertama sekali dia masuk dan menghadapi Jericho, tidak dengan peperangan, tapi dengan pujian, dengan iman, dengan kuasa daripada Tuhan. Dia tidak pakai tombak, dia tidak pakai panah, dia tidak pakai senjata, tapi dia pakai iman, dia pakai puji-pujian, dia pakai alat-alat musik, membuat tembok yang begitu kokoh runtuh. Oleh karena kuasa Tuhan, Bapak Ibu, kuasa yang sama ada pada setiap kita. Dan di sekitar kita ada kuasa itu. Buka hati dan terimalah. Tapi jangan takut, jangan kecut, dan jangan tawar hati. Saya sungguh percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Kita semua sedang diurapi oleh Tuhan. Kita semua sedang disiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Dengan iman, dengan pengharapan yang tidak goyah. Untuk kita menggapai apa yang sedang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Selamat berdoa, selamat berkarya, selamat memuliakan nama Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan bersama-sama dengan kita. Shalom. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan dengan bersaat teduh sejenak. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut kita berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita yang punya beban, punya persoalan, punya masalah, bawa itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dia pasti mendengarkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang datang melawat kami, mengingatkan kami, agar kami tetap memegang teguh firman-Mu. Agar kami jangan takut, kami kuat, kami teguhkan hati kita. Hati kami jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah firman Tuhan ini Bapa menguatkan kami, agar kami yang sementara berdoa dari rumah kami yang sementara berlutut menaikkan segala beban kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kami yang mungkin dalam keadaan kecewa, putus asa, bimbang, ragu, hilang harapan. Kami mau pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Di tempat ini kami bersyukur bersama-sama untuk anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan lawat hidup mereka. Mereka semua sudah dipulihkan dari sakit penyakit penderitaan yang mereka derita. Semua Tuhan pulihkan. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Terimalah ucapan syukur kami Bapa, dan ajarlah kami Bapa untuk senantiasa beriman kepadamu, berharap kepadamu, berserah kepadamu, menaruh kehidupan kami semuanya kepadamu. Tuntun kami Bapa, bawa kami lebih dekat kepadamu dalam doa kami. Ajar kami Bapa, tolonglah kami, urapilah setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu, baik mereka yang masih dalam kandungan ibu sampai kepada lansia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Hamba-Mu Bapak Pendeta Butar-Butar, Ibu Pendeta Butar-Butar, para lansia sampai kepada calon bayi yang ada dalam rahim ibu. Allah Engkau memberkati, Engkau menjaga kami. Lepaskan kami dari jerat iblis, bebaskan kami dari virus corona, pulihkan kami dari sakit penyakit penderitaan. Berikan kami berkat ketika kami kehilangan berkat. Berikan kami pekerjaan ketika kami kehilangan pekerjaan. Hibur kami Bapa, topang kami, tolong kami. Biarlah kami tetap berharap padamu dan kami percaya bahwa ada jalan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan bagi kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Ketika lutut kami berlutut, tangan kami diangkat, kami percaya Tuhan memberkati kami senantiasa. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini. Virus corona yang sangat mengganas terjadi di negeri kami. Tapi kami percaya Bapa, bahwa negeri ini penuh kemuliaan. Anugerah Tuhan juga semakin besar memberkati negeri kami. Karena teriakan umat meminta tolong untuk negeri ini Bapa. Dengarkanlah doa umat-Mu untuk negeri ini Bapa. Berkatilah pemimpin negeri kami. Berikan mereka kekuatan, hikmat, marifat, kuasa Tuhan. Biarlah ketika mereka memimpin negeri ini, memimpin dengan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka ambil dalam keputusan mereka, biarlah mereka melibatkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyertai mereka. Siapapun pemimpin kami Bapa, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat RT, Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa juga untuk tim medis yang siang malam bekerja dalam terus membantu umat-umat-Mu yang terinfeksi virus corona. Allah memberikan mereka kekuatan. Allah memulihkan mereka yang sakit, yang terinfeksi virus corona. Allah melawat mereka. Allah menjamah mereka dan oleh bilur-bilur darah-Mu mereka disembuhkan.
Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang juga siang malam bekerja Bapa. Kami percaya roh Tuhan ada pada hidup mereka untuk memberkati mereka Bapa. Terima kasih seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, seluruh jemaat GKPO Immanuel dimanapun mereka berada, baik yang ada di Manado, Pak Steve, Pak Richard dan keluarga yang ada di Makassar, hambamu Bernard yang dalam pelayaran, hambamu Pak Sitanggang dalam pelayaran, hambamu Pak Barutu yang ada di Aceh, hambamu Pak Rocky yang ada di Kalimantan. Tuhan memberkati hidup mereka dan menjamah mereka dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kami, yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Jemaat, untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama dan kedua.
Ibadah telah selesai. Jemaat diimbau untuk tetap setia berdoa sebanyak 300 kali setiap hari dengan mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.